Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Bisma Putra Pratama, SE SHMH, dosen pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti. Spesialisasi saya konsentrasi hukum perdata, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam semester ini, yaitu Hukum Perlindungan Konsumen yang berbobot 2 SKS. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi, salah satunya ialah pengajaran. Sebelum menjelaskan lebih jauh materi hukum perlindungan konsumen pada semester genap ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah ini. Mata kuliah hukum perlindungan konsumen merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 6, bagian hukum perdata. Tujuan pada mata kuliah ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum perlindungan konsumen kepada mahasiswa, sehingga mereka dapat mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran hak konsumen dan memberikan saran hukum yang sesuai. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong kesadaran dan kepedulian terhadap hak konsumen pada masyarakat secara umum. Dan mata kuliah ini, mata kuliah hukum perlindungan konsumen, sebuah disiplin hukum yang membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks hubungan konsumen dengan pelaku usaha atau penyedia layanan. Dan mata kuliah ini mengacu pada peraturan dan undang-undang yang telah dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi komersial. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan konsumen, seperti hak konsumen, hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan jelas tentang produk dan layanan, hak konsumen untuk memperoleh produk dan layanan yang aman dan nyaman dan serta berkualitas, serta hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Setelah menempuh mata kuliah hukum perlindungan konsumen, mahasiswa akan memperoleh beberapa kemampuan yang penting dalam konteks perlindungan konsumen. Diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang hukum perlindungan konsumen. Mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang melandasi perlindungan konsumen itu. Yang kedua, kemampuan menganalisis masalah perlindungan konsumen. Jadi, mahasiswa akan dapat menganalisis berbagai masalah-masalah dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi konsumen dalam transaksi komersial, dan juga mereka mampu mengidentifikasi pelanggaran hak-hak tersebut dan memahami implikasi hukumnya terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan juga mata kuliah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap hak konsumen di masyarakat secara umum. Mahasiswa akan menjadi lebih peka terhadap isu-isu perlindungan konsumen dan memiliki motivasi untuk berkontribusi dalam mendorong perubahan positif dalam perlindungan konsumen. Adapun mata kuliah hukum perlindungan konsumen ini memberikan penjelasan mengenai yang pertama pengertian konsumen dan juga pelaku usaha, yang kedua hak dan kewajiban konsumen, dan yang ketiga hak dan kewajiban pelaku usaha. Setelah mengetahui deskripsi mata kuliah hukum perlindungan konsumen ini, saya akan menjelaskan terkait teknik pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama dengan metode DIA ya. Yang pertama yaitu delivery, di mana saya akan berinteraksi dengan mahasiswa dan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang diberikan mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami dengan baik. Kemudian di awal perkuliahan juga saya akan memberikan kontrak kuliah, di mana kontrak perkuliahan di sini saya memberikan aturan-aturan tata tertib selama proses pembelajaran kepada mahasiswa. Kemudian juga mengenai nilai yang harus dicapai oleh mahasiswa, dan juga tentunya buku-buku pegangan atau buku-buku yang harus digunakan selama mempelajari atau kuliah hukum perlindungan konsumen. Lalu yang kedua, interaksi merupakan interaksi antara dosen sesama mahasiswa dalam melakukan pembelajaran, yaitu dengan cara hybrid learning, di mana hybrid learning itu bisa bertatap muka langsung di kelas, juga bisa menggunakan sosial media seperti Google Classroom, Zoom Meeting, dan juga WhatsApp. Dan juga media sosial di sini yaitu mempermudah mahasiswa dan dosen berinteraksi dalam proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, asesmen merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif kepada seluruh mahasiswa tersebut. Bobot penilaian terdiri dari kehadiran 15%, tugas 1, 2, dan 3, dan juga presentasi 30%,
ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%. Jadi totalnya 100%. Nah, selanjutnya saya akan tayangkan cuplikan pembelajaran mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Sekian deskripsi mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Sehat. Ya, udah pada makan? Sudah. Nah, jadi biasakan kalau pagi hari itu sebelum beraktivitas tuh kita sarapan. Apa gunanya sarapan? Nah, stamina katanya. Apalagi? Fokus. Jadi kita biar fokus tuh dalam proses belajar mengajar tuh tentu harus ada fokus ya, agar kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh dosennya. Lalu juga kita bisa berdiskusi nanti di kelas. Jadi nggak loyo aja, nggak tidur-tidur aja gitu ya. Oke? Pada hari ini, pada sesi ini kita akan membahas mengenai pengertian dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Nah, udah dibaca judulnya? Oke. Sebelum kita masuk ke judul ini, saya akan review dulu materi minggu lalu. Ya, materi minggu lalu mengenai apa? Mengapa kita penting mempelajari hukum perlindungan konsumen? Ada yang masih ingat? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Oke, siapa namanya? Baiklah, nama saya Rizky Suci Ramawani, BP 20400. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Mengapa mahasiswa atau kita penting untuk mempelajari hukum perlindungan konsumen? Baiklah, jawaban dari saya, pemahaman hukum perlindungan konsumen itu penting bagi mahasiswa hukum karena untuk mencegah konflik antara pelaku usaha dengan konsumen dan dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan mencegah ruginya pihak pembeli yang disebut dengan konsumen. Oke, baik. Benar jawabannya dari Suci tadi bahwa kita perlu mempelajari hukum perlindungan konsumen itu karena kita sebagai mahasiswa juga ya, Anda sebagai mahasiswa itu adalah konsumen yang akan menggunakan barang dan juga jasa yang ada di dalam masyarakat, dan kita sebagai mahasiswa harus mengerti, sebagai konsumen kita harus mengerti apa itu hak-hak kita. Jangan sampai ada hak-hak kita yang dilanggar oleh para pelaku usaha yang tidak baik atau curang seperti itu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya untuk mereview ingatan-ingatan saudara mengenai materi minggu lalu. Apa saja sih contoh-contohnya pelanggaran hak konsumen itu? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Saya Osandra Dwi Putri, BP-nya 2152. Oke. Contoh kasus dalam hukum perlindungan konsumen itu bisa muncul dari makanan yang kadaluarsa, minuman yang kadaluarsa, dan mungkin iklan yang menyesatkan. Nah, itu benar sekali. Banyak satu contoh, banyak hal yang bisa kita berikan sebagai contoh bahwa banyak pelanggaran hak konsumen itu, salah satunya tadi makanan kadaluarsa ya. Jadi saya rasa saudara serta saudari sudah paham ya tentang materi minggu lalu ya. Ya. Lalu kita akan masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama adalah pengertian hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Nah, di sini kita lihat bahwa pengertian konsumen itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di sini diterangkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat. Nah, dalam kalimat ini setiap orang pemakai barang jasa yang tersedia dalam masyarakat itu berarti kita juga termasuk dalam kategori konsumen karena kita menggunakan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain. Nah, walaupun saudara membeli tetapi diberikan kepada keluarganya, itu tetap dikatakan konsumen, ya. Dan juga maupun makhluk hidup lain. Apa itu makhluk hidup lain? Maksudnya seperti apa sih makhluk hidup lain? Ada yang bisa jelaskan? Pak, saya Pak. Silakan. Baik, nama saya Aditri Yuda Gamawanda, BP 20111. Maksud dari makhluk hidup lain itu seperti hewan peliharaan, hewan ternak maupun tumbuhan. Contohnya hewan peliharaan seperti kucing memerlukan makanan seperti Whiskas.
Tumbuhan memerlukan pupuk seperti pupuk supaya lebih subur. Nah, ya benar. Jadi definisi yang ada pada makhluk hidup lain itu bukan hanya kita sebagai orang atau sebagai manusia, tetapi makhluk hidup lain itu adalah konsumen, baik itu hewan maupun tumbuhan. Oke, kita masuk kepada slide kedua mengenai hak-hak konsumen. Secara umum ada 4 hak dasar yang harus kita ketahui sebagai konsumen, ya. Yang paling dasar sekali. Yang pertama, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Nah, coba dilihat dulu slide-nya. Ada hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Ada yang tahu tidak? Atau yang bisa mendefinisikan tidak? Apa itu hak untuk mendapatkan keamanan? Kalau ada, silakan tunjuk tangannya. Saya, Pak. Oke. OSA ya namanya ya? Ya, apa itu OSA, hak untuk mendapatkan keamanan? Kenapa harus mendapatkan keamanan konsumen itu? Menurut saya hak untuk mendapat keamanan itu maksudnya hak dari konsumen itu sendiri untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan pada saat mengonsumsi barang atau jasa tersebut, Pak. Oke, benar. Jadi hak untuk mendapatkan keamanan itu tidak hanya keamanan kita sebagai pengguna konsumen itu harus diutamakan, ya. Hak untuk kenyamanannya, kenyamanan misalnya kenyamanan dalam berbelanja, dalam mengkonsumsi suatu barang, keamanan. Jadi pelaku usaha itu harus memberikan rasa aman, utamanya rasa aman kepada konsumen. Jadi kalau aman tuh banyak ya. Pertama, contohnya tanggal kedaluarsanya, ya, halal apa tidak ini suatu produk ini. Nah, yang kedua, paham ya hak untuk keamanan, hak untuk mendapatkan keamanan, paham ya. Lalu yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi. Kenapa sih konsumen itu berhak mendapatkan informasi? Ada yang bisa jawab? Siapa? Oke, siapa namanya nih? Rafiq Ardi, BP 20274. Oke, silakan. Salah satu hak dasar konsumen adalah hak mendapatkan informasi. Konsumen berhak untuk mengetahui hal-hal tentang barang atau jasa sebelum menggunakannya. Jadi informasi itu bisa diperoleh melalui pemerintah atau melalui siaran, keterangan maupun legislasi, atau konsumen, yaitu melalui pembicaraan dari mulut ke mulut atau dari kalangan usaha seperti iklan, label, atau pamflet, katalog, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Benar juga apa yang disampaikan oleh siapa tadi namanya? Rafiq Ardi. Rafiq Ardi. Oke. Jadi kenapa untuk mendapatkan informasi? Sekarang mau tanya, informasi itu apa? Apa itu informasi? Informasi itu kan seperti ibaratnya pemberitahuan. Informasi itu bisa diperoleh melalui apa? Sosial media, iklan ya, maksudnya iklan. Melalui apa lagi? Brosur ya. Apalagi? Ya media cetak, televisi, banner, pamflet pun bisa. Kita lanjut lagi, hak untuk memilih. Nah, kenapa sih konsumen itu diberikan hak untuk memilih? Ada apa ini? Kenapa harus memilih? Kalau orang pacaran aja milih-milih ya. Kita berteman pun harus pilih-pilih kan? Ah, konsumen ternyata juga mempunyai hak untuk memilih. Apa itu hak untuk memilih? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Wah, bisa. Apa itu hak untuk memilih menurut Anda? Hak untuk memilih adalah hak prerogatif konsumen, yakni apakah ia akan membeli atau tidak membeli barang tersebut. Nah, Pak. Oke, benar sekali. Jadi konsumen itu diberikan hak untuk memilih. Nggak boleh dipaksa-paksa itu. Udah beli ini aja kata orang apanya ya. Nggak boleh. Kita mempunyai hak untuk memilih. Nggak boleh dipaksa-paksa. Kalau saya mau beli barang laptop ini, ya udah saya beli laptop ini. Jangan mau ditukar atau dilarang-larang ya. Jadi hak untuk memilih untuk kebutuhan hidup itu maksudnya ya. Lalu hak untuk didengar. Nah, hak untuk didengar ini maksudnya adalah konsumen itu berhak menyampaikan seperti testimoni atau keluhan-keluhannya terhadap pelaku usaha gitu ya, terhadap produsen. Misalnya saya memakai produk ini, produk ini tidak berkhasiat bagi saya. Ada tuh layanan suara konsumen, tinggal telepon atau di sosial media. Jadi didengar keluhan-keluhannya itu. Nah, lalu ada keempat hak tersebut merupakan bagian deklarasi hak azazi manusia yang digunakan
PBB pada tanggal 10 Desember tahun 48. Lalu ditambahkanlah hak-haknya menjadi hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, hak untuk memperoleh ganti rugi, dan hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. Kita lanjut ya, sedikit lagi. Nah, nih menurut pasal 4 ya, sekarang pasal 4 nih. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada namanya hak kenyamanan. Hak kenyamanan, yang pertama hak kenyamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Lalu hak untuk memilih barang dan jasa, serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa. Hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk diatur dalam ketentuan yang lain. Nah, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, tidak diskriminatif. Kita memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Ada yang bisa kasih contoh tidak? Maksudnya apa itu? Konsumen itu harus dilayani dengan benar, tidak diskriminatif. Ada yang kasih contoh? Monik bisa? Contohnya? Kenapa ya kita sebagai konsumen itu perlu dilayani secara benar? Atau Suci? Suci, sepertinya bisa Suci nih. Kenapa kita harus dilayani dengan benar? Tidak diskriminatif. Contohnya seperti ini. Ada pelaku usaha yang membeda-bedakan strata konsumen. Ada konsumen dengan ya tampilannya good looking ya, pakaiannya bagus, branded gitu. Oh, dilayani tuh, sampai diikutin kemana-mana tuh. Ada konsumen yang biasa aja nih, pakaiannya biasa, pakai motor gitu kan. Belanja di sana tapi nggak diacuhkan gitu, tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Seharusnya tuh sama pelayanannya, nggak boleh diskriminatif seperti itu. Kalau yang satu dilayani dengan baik, dilayani itu maksudnya disambut ya, selamat datang di Indomaret gitu ya. Pas datang yang biasa-biasa aja, gitu doang ya. Nggak boleh seperti itu tuh. Itu melanggar hak kita tuh, hak sebagai konsumen. Kita harus dilayani secara baik dan jujur lagi. Ya, apabila kita tanya, ini produk ini expirednya tanggal berapa ya, misalnya gitu ya, lihat aja diri Pak, gitu. Kan nggak baik gitu ya, tidak baik seperti itu. Nah, lalu ada juga hak untuk mendapatkan kompensasi, tadi sudah kita singgung ya, hak untuk didengar sudah, hak untuk memilih sudah. Nah, inilah dia hak-hak para konsumen menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi tanpa kita sadari hak kita banyak ternyata. Dan jika semua hak tersebut disebut dan disusun kembali secara sistematis, jadi pertama hak untuk mendapatkan keamanan. Jadi konsumen itu berhak mendapatkan keamanan dari barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Lalu juga hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Di sini ada mulai wirausaha tidak? Ada yang udah mulai wirausaha tidak? Yang mulai jualan seperti itu. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang wirausahawan, kita harus tuh memperhatikan hak konsumen ini. Jadi informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru. Ekspektasinya berlebihan. Kan banyak mahasiswa sekarang ekspektasi ya kan? Realitanya nggak seperti itu. Lalu selanjutnya hak untuk didengar. Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkepentingan tidak cukup memuaskan oleh konsumen. Jadi, untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut. Nah, makanya di setiap produk-produk itu sekarang tuh ada suara konsumen. Jadi apabila konsumen ingin mengetahui lebih lanjut informasi-informasi yang ada pada produk tersebut, konsumen tinggal menghubungi nomor itu. Nomor yang ada tertera pada kemasan produk itu. Ya, seperti itu. Ini juga hak untuk memilih. Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya.
Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga tidak lagi bebas untuk membeli barang atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga harus bebas menentukan produk mana yang akan dibeli dan hak untuk mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar. Ada kasih contohnya kemarin. Kira-kira apa ya barang hak untuk mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan? Ada yang bisa kasih contoh? Saya bisa, Pak. Oke. Saya Jibal Kaifa Kusuma. Jibal ya? Ya, BP 20425. Menurut saya barang yang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan itu contohnya bisa seperti produk elektronik, contohnya handphone, Pak. Ya. Misalnya kita mau bayarkan sebesar 2 juta rupiah, tentu harus barang yang diberikan oleh perusahaan tersebut harus sesuai dengan nilai 2 juta rupiah ini, Pak. Ya benar. Ada lagi dari Jibal? Contohnya? Oke, Jibal memberikan contoh, misalnya ada HP harga 2 juta. Memang harus produk itu senilai 2 juta. Jangan sampai produk itu harganya 500.000 tapi dijual 5 juta. Marginnya terlalu tinggi tuh keuntungan para pelaku usaha. Selanjutnya hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barangnya yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, ia berhak mendapatkan ganti rugi yang pantas. Nah, lalu juga ada hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum apabila ada terjadi sengketa ya antara pelaku usaha dengan konsumen. Lalu hak untuk dilindungi akibat negatif persaingan curang. Persaingan tidak sehat maksudnya. Persaingan tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Disebutkan di sana persaingan usaha yang tidak sehat dapat terjadi jika seorang pengusaha berusaha menarik pelanggan atau klien pengusaha lain untuk memajukan usahanya atau memperluas penjualannya atau pemasarannya menggunakan alat atau sarana yang bertentangan dengan etikat baik, kejujuran dalam pergaulan ekonomi. Nah, ada namanya persaingan usaha yang tidak sehat. Pasti saudara tahu itu. Apa itu persaingan usaha yang tidak sehat? Pasti pernah mendengar persaingan usaha yang tidak sehat. Ada yang bisa kasih contoh tidak? Apa itu contoh-contohnya usaha persaingan yang tidak sehat? Coba, ada yang bisa kasih contoh? Siapa? Oke, silakan. Apa itu contohnya? Nama saya Jeffrey Jamka, BP 20164. Seperti yang Bapak tanyakan tadi, contoh persaingan usaha tidak sehat itu seperti memonopoli satu barang dengan mengambil komoditinya dan menjual dengan harga yang tidak wajar kepada masyarakat. Yang kedua, menjatuhkan harga barang tersebut padahal pasarannya tidak seperti itu. Oke, terima kasih. Jeffrey ya? Ya, Pak. Jeffrey tadi memberi contoh ada menjatuhkan harga barang ya. Nah, ini sangat ditentang, ini nggak boleh seperti itu. Banting harga namanya ya, atau turun harga, dibantingnya harganya sehingga pelaku usaha lain nggak dapat keuntungan. Nah, dalam pasal 5 kewajiban konsumen. Nah, ingat ya pasal 5 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 5. Yang pertama, konsumen itu harus ya membaca, mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Oke, kita masuk ke dalam sekarang ini pengertian pelaku usaha, hak dan kewajibannya. Jadi dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang, perorangan atau badan hukum atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Coba saudara baca dulu. Ada di situ ada setiap orang perorangan badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum. Ada yang ingat? Badan hukum itu seperti apa? Ada PT, apalagi badan hukum? CV tidak badan hukum. Jadi bisa dikatakan yang badan hukum itu contohnya PT, yang tidak berbadan hukum itu PT. CV ya. Dalam penjelasan undang-undang termasuk di dalam pelaku usaha itu adalah perusahaan, BUMN, korporasi, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi banyak ya cakupannya ya.
berbadan hukum, tidak berbadan hukum, ya, perusahaan, BUMN, koperasi, importer, pedagang, dan distributor lain. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Kita lanjut. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen berdasarkan direktif. Pengertian produsen meliputi pihak yang menghasilkan produk akhir. Ya, Jibal ya. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang manufaktur, ya. Lalu produsen bahan mentah atau komponen suatu produk. Lalu siapa saja dengan membubuhkan nama, merek ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang. Lalu hak-hak produsen. Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Jadi, ada yang pertama, produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan. Produk itu tidak diedarkan tetapi dikonsumsi konsumen. Jadi apa dia? Jadi membebaskan produsen dari tanggung jawab, ya. Cacat yang timbul kemudian hari, barang yang diproduksi secara individual tidak untuk kepentingan produksi. Ada cacat yang timbul di kemudian hari. Apa tuh maksudnya tuh? Cacat yang timbul di kemudian hari. Misalnya kalau kita beli makanan, ya, kita beli makanan tahun ini tapi kita konsumsinya 2 tahun lagi gitu. Timbul ya cacat produknya itu. Expirednya habis gitu ya. Jadi itu cacat yang timbul di kemudian hari dalam mengkonsumsi suatu produk. Nah, di Amerika Serikat, faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian adalah yang pertama kelalaian si konsumen. Jadi pelaku usaha itu tidak semerta-merta harus selalu bertanggung jawab atas atas kelalaian konsumen, nggak mungkin. Jadi kalau konsumen itu lalai, ya, tidak membaca, tidak melihat, ya, tidak menggunakan sesuai dengan aturan produknya itu, pelaku usaha itu dibebaskan dari tanggung jawab untuk ganti rugi. Nah, sekarang kewajibannya. Tadi ada haknya pelaku usaha, sekarang kewajibannya. Kewajibannya pertama beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua apa lagi? Memberi informasi yang benar. Ya, memberi informasi yang benar. Pelaku usaha harus memberi informasi tentang produknya secara benar. Memperlakukan melayani konsumen secara benar. Menjamin mutu barang. Ya, barang yang dijual itu harus dijamin mutunya. Ya. Jadi kita review sedikit. Pertama, kita membahas mengenai pengertian konsumen, haknya dan juga kewajibannya. Ya, kalau pengertian konsumen setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Lalu juga ada hak konsumen. Secara 4 tuh harus ada 4 ya yang kita ketahui ya. Yang secara umum ada hak untuk mendapat keamanan, informasi, memilih, dan hak untuk didengar. Dan juga ada kewajibannya. Kewajiban konsumen itu ada, pertama melakukan dengan itikat baik ya. Yang pertama membaca, mengikuti petunjuk informasi, beretikat baik, membayar sesuai dengan nilai tukar, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum. Ya, apabila terjadi sengketa konsumen. Lalu pengertian pelaku usaha, setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan ekonomi di berbagai bidang ekonomi. Lalu ada juga haknya, ya, hak daripada pelaku usaha, dan juga ada di dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak untuk menerima pembayaran, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk melakukan pembelaan diri, dan hak untuk rehabilitasi. Dan juga ada juga kewajibannya. Kewajibannya beretikat baik, memberikan informasi yang benar, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang, memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji barang tersebut, memberi kompensasi, dan memberi kompensasi kerugian apabila barang tidak sesuai dengan spesifikasi. Baik, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.